Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini promosi di balik Goliat. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya apapun Goliat dalam kehidupan kami pasti berkemenangan. Sebab Tuhanlah yang menyertai kami, yang memberikan kemenangan kepada kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu ini, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati, menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara, sesungguhnya setiap orang mengalami yang namanya tantangan dan masalah-masalah dalam kehidupan. Setiap orang punya Goliat yang harus dikalahkan. Berapa banyak kemudian Goliat itu memberikan ketakutan. Nah, kita sebagai orang percaya harus belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan, sehingga kita memperoleh keberanian dalam kehidupan ini. Kalau kita membaca kisah seorang Daud yang sangat muda, di mana Daud dianggap lemah, tidak dapat mengalahkan seorang Daud, dan tidak dapat mengalahkan seorang Goliat yang badannya besar, kuat, dan sudah berpengalaman berperang. Nah, kisah ini adalah sebuah pembuktian bahwa seseorang yang kecil seperti Daud mampu mengalahkan yang besar seperti Goliat. Bahkan yang lemah bisa mengalahkan yang kuat. Karena saudara, secara hitung-hitungan, Daud dengan Goliat dibandingkan secara manusia, Daud itu seorang yang lemah, namun mampu mengalahkan Goliat yang kuat. Sesungguhnya setiap kita sebagai anak Tuhan, kita ini memiliki potensi yang besar. Kita memiliki kemampuan, bahkan kita dapat menumbangkan raksasa sekalipun. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana seorang Daud bisa mengalahkan Goliat yang raksasa itu? Apa kelebihan Daud sehingga dapat mengalahkan Goliat? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari sehingga kita berkemenangan dalam hidup ini. Kita dapat mengalahkan setiap Goliat di dalam hidup ini. Nah, kalau kita membaca, Daud itu namanya menjadi termasyur, menjadi harum. Daud itu dipromosikan karena dia berhasil mengalahkan Goliat raksasa itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita miliki dari Daud sehingga kita dapat mengalahkan Goliat yang besar dalam kehidupan kita. Yang pertama, Daud itu memiliki yang namanya keberanian. Daud
berani mengalahkan, bahkan membunuh serigala, singa ketika hendak menerkam kambing dombanya. Daud memperoleh keberanian itu. Nah, keberanian yang Daud punya, itulah yang membuat Daud bagaimana berkemenangan dalam setiap permasalahan-permasalahan hidupnya. Lalu kemudian yang kedua, apa yang perlu kita pelajari dari Daud? Daud itu memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Daud sebelum bertarung dengan Goliat, Daud itu diremehkan oleh banyak orang. Bahkan saudaranya juga meremehkan dia. Raja juga meremehkan dia. Bahkan Goliat pun meremehkan dia. Semua orang meremehkan dia. Karena memang Daud sangat kecil dibandingkan Goliat. Namun apa yang Daud katakan ketika semua orang meremehkan dia? Daud memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Daud tidak menjadi minder, Daud tidak menjadi lemah, namun dia tetap pada pendiriannya. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Mau apapun di sekitar yang mencoba meremehkan kita, kita harus memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Yang ketiga yang perlu kita pelajari dari Daud, sehingga Daud itu berkemenangan melawan Goliat. Nah, Daud itu punya kemampuan berlatih, dan Daud juga mempersiapkan diri. Daud yang maju ke medan pertempuran bukanlah orang yang tidak bisa apa-apa. Daud itu dipakai Tuhan, bukan untuk malas-malasan. Daud mempunyai kemampuan dan Daud mengembangkannya. Daud itu pekerja keras dan mempersiapkan dirinya dengan baik. Ketika diragukan Saul, Daud justru berkata dia biasa menghadapi beruang dan singa. Lalu kemudian yang perlu kita pelajari dari Daud, Daud itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menyertai Daud. Inilah kata kuncinya. Inilah faktor terpenting dan terutama atas kemenangan Daud. Sebab percuma memiliki keberanian, memiliki keyakinan yang kokoh, kemampuan, namun kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, semuanya itu percuma. Daud menyadari betul bahwa Tuhanlah satu-satunya tempatnya berharap dan yang memberikan kemenangan kepadanya. Sehingga berulang kali Daud menegaskan bahwa dia sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan yang kita raih itu berasal daripada Tuhan. Sebelum berperang, selama berperang, bahkan setelah kemenangan pun, nama Tuhan yang ditinggikan. Segala pujian dan hormat kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Saudara, percayalah, engkau tidak pernah sendiri. Goliat-Goliat yang ada dalam kehidupanmu, taklukkan dan kalahkan. Dan lihatlah bagaimana sebuah promosi akan datang dalam hidupmu. Namamu akan termasyur, dan Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Untuk itu, jangan pernah menyerah dan andalkanlah Tuhan, maka engkau akan mengalami promosi Tuhan ketika engkau mengalahkan Goliat-Goliat dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami tidak sendiri. Sebesar apapun Goliat dalam kehidupan kami, kalau Tuhan menyertai kami,
dan kami mengandalkan Tuhan. Justru Goliat adalah kesempatan untuk kami dipromosikan. Dan kami percaya kami pasti berkemenangan. Dan hidup kami ada dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.